Banyak kasus di mana-mana bahwa kekerasan perempuan dan anak itu sangat meningkat. Biarpun kita itu sebagai perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata, tapi kita harus bangkit untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan. Nama saya Neneng Sudaryati, Kepala Desa Babalan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Remaja di desa ini kan juga dulu kan banyak kayak kesehatannya kurang dilirik, kayak enggak di itu loh Bu. Nggak dapat perhatian. Iya, nggak dapat perhatian kayak gitu. Jadi saya ingin mengajak para remaja, terutama ya nggak remaja sih, tapi anak-anak juga untuk memperhatikan kesehatan mereka kayak gitu. Para remaja ini harus memperhatikan kesehatannya, karena itu sangat penting juga, terutama pada perempuan kayak gitu. Nah terus untuk anak-anak remaja ini juga edukasi itu juga penting, karena selain kesehatan banyak edukasi yang lain-lainnya seperti tentang pernikahan dini kayak gitu. Itu kan juga awal mulanya dari kekerasan kan, karena pernikahan dini kita juga belum siap mental, uang, ekonomi itu juga termasuk faktor kekerasan gitu. Wanita harus bisa bangkit. Kita itu sama laki-laki sama, kesetaraan gender. Jadi jangan menganggap remeh terhadap wanita gitu. Nama saya Wayusela Indriani, saya dari Desa Babalan. Sekarang saya aktif pada organisasi Posyandu Remaja di Desa Babalan. Di wilayah itu memang kalau khususnya di Tipes itu memang banyak terjadi, khususnya di KDRT. Untuk yang terakhir ini kita bekerjasama dengan YAPI, yang mana dalam segi untuk YAPI itu ada 3 yang jenisnya. Kita belajar bareng dengan perempuannya dan juga dengan anak-anaknya dan untuk bapak-bapaknya. Itu alhamdulillah yang dulu kita memang belum tahu apa-apa tentang tentang KDRT itu bagaimana, untuk pendampingannya bagaimana, untuk penanganannya bagaimana. Setelah kita bekerja sama dengan YAPI, kita tahu untuk dalam hal gimana kita cara mendampingi KDRT itu bagaimana. Kita nanti setelah kita terjadi KDRT, kita cara penanganannya itu bagaimana. Kita harus harus kita menyerahkan ke penanganan itu kemana-kemana gitu, kita bisa tahu setelah kita kerjasama dengan YAPI ini. Semoga nanti dalam pencegahan KDRT ini untuk warga khususnya di Tipes, yang mana Pokja Kelurahan Damai Tipes itu bekerja dengan YAPI, bisa kalau untuk tidak terjadi bisa untuk istilahnya mengurangi dalam kekerasan KDRT di wilayah Tipes sendiri. Yang kedua untuk korban KDRT bisa terangkat untuk menambah untuk ekonominya, itu harapan saya itu, dan bisa untuk kerjasama dengan YAPI tetap bisa berjalan gitu. Nama saya Betty Lestari, saya dari Pokja Kelurahan Damai Tipes. Ya itu ingin belajar lebih supaya bisa menjadi ibu yang lebih baik dari sebelumnya. Ibu menjadi semakin cerdas untuk menghadapi anak-anak, menghadapi lingkungan, dan meminimal KDRT tadi. Ya. Terima kasih sekali sama YAPI. Wes beruntung sekali kenal sama YAPI. Yang dulunya ya manusiawi sefeminimnya ibu, kalau sudah punya anak mesti macannya keluar. Itu mesti. Tetap itu. Nah, tapi semenjak kenal YAPI, itu ada trik-triknya sendiri. Caranya begini, lagi emosi begini. Ya, tapi memang tidak semudah itu. Semua butuh proses dan belajar. Yang penting kita niat untuk merubah menjadi ibu yang lebih baik. Kita harus mengkat, jangan ikut tradisi orang tua dulu. Umpamanya wong lanang kerja, ora itu isa-isa. Sekarang harus sama. Nah, begitu, enggak apa-apa. Saya Ibu Retno Setiawati. Ada yang kata kalau itu punya siapa, saya juga bilang kalau itu masih punya saya, karena saya masih mengerjakan, masih
apa itu bayar pajak. Kadang-kadang ya ada yang Ada tanya yang gitu. begitu. Kalau hama banyak sekali hama, monyet, landak gitu. Orang-orang masih makan memperjuangkan sampai manapun, sampai titik manapun saya masih siap berjuang. Semoga perjuangan saya sama kelompok saya berhasil, bisa apa ya, cepat segera tercapai cita-cita orang di sini. Generasi penerusnya semoga mau meneruskan yang sudah tua-tua itu, meneruskan perjuangannya. Nama saya Karni, Desa Keranding, Paranggupito. Karena tanahnya kena sengketa, kayak kula niku nggih pengen supados Tegale wangsul malih ngoten. Surati kelompok paguyuban petani Paranggupito. Nggak seharusnya lelaki saja, tapi perempuan itu juga harus gitu. Semoga itu yang masih berjuang itu semoga bisa tercapai gitu. Pokoknya kasus ini itu kalau bisa itu ditelusuri dari bawah tuh, dari bawah sampai ke atas. Saya Yuliani, saya dari kelompok perempuan petani Paranggupito. Hidup petani! Hidup! Hidup perempuan! Hidup perempuan! Soalnya tanah juga nggak punya sendiri saya. Pengen ya dapat sertifikat. Ya masih ikut kompak ini tuh terus. Ya pengen biar ya berjuang terus lah gitu. Saya juga seneng kalau petani yang sukses. Nama saya Ibu Kustiningsih dari Tumpang. Kita membutuhkan uang. Nah, uang itu kita berjuang mendapatkan uang kan tidak mudah. Yaitu kita dengan cara bertani, bercocok tanam. Sedangkan kita sebagai petani tetapi tidak memiliki lahan. Ya kita di sini kan ngambilnya sanggeman ya Mbak. Nah, di situ tekanan-tekanan dari para mandor mantri itu kan otomatis sangat tinggi. Ya tanah yang selama ini kita perjuangkan, saya berharap bisa menjadi hak milik kita sepenuhnya. Saya Sri Wahyu Widayawati, saya dari Dukuh Tumpang, Desa Porangparing, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Ya yang dipertahankan kita hanya tanahnya kita itu loh sampai sekarang kan belum clear. Ya pinginnya ya yang petani itu yang lebih maju, untuk petani lebih maju, yang lebih sukses. Ya mudah-mudahan biar tanah yang di Urut Sewu cepat clear. Nama saya Bu Siti Fatijah dari Desa Sitrojenat. Orang kita juga nggak terlalu banyak sawah, cuman kadang-kadang bapak saya menanam semangka, ya menanam semangka dirusak. Itu nggak mau tanggung jawab, pihak TNI nggak mau tanggung jawab. Saya waktu itu anak saya kena mortir, terus waktu itu saya lagi di sawah, nggak tahu, terus tahu-tahu ada mortir meledak ya, terus saya dipanggil sama anak sinilah, disuruh pulang. Duh, ada apa? Saya juga rasanya udah nggak karu-karuan lah. Ternyata anak saya terjadi kena mortir tahun 97. 97? Iya. Dua anak usia berapa kalau boleh tahu? Usianya 5 tahun sama 2. Saya di situ nggak tahan lihat anaknya. Terus yang satu katanya udah dibawa ke Sarjito. Yang satu udah masih di rumah, tapi aku nggak tahan lihatnya, nggak bisa ngeliat. Misalkan tanah kan diminta ya nggak boleh lah, sama ibu-ibu nggak boleh. Misalkan mau dibakar ya kan sama TNI dibakar pernah, mau dibakar juga. Ibu-ibu sini sama bapak-bapak juga pada berjuang, nggak boleh. Misalkan anak saya kan masuk rumah sakit,
Kan harusnya ada ongkos-ongkos yang buat di rumah sakit lah. Nggak ada sama sekali dari pihak TNI. Padahal TNI-nya juga masih latihan waktu itu, masih di situ juga. Berani melawan gitu, ya. Biar jangan sampai diminta sama TNI. Iya, biar jangan dirampas. Hidup perempuan. Hidup. Perempuan menurut kamu Berani, kuat, semangat. Anak ini sesuai aja Yapi, ini mereka tahu, tadi kemana sudah diingatkan Yapi loh, ada satu anak yang membeli temannya, kemana sudah dikasih tahu Yapi kok, kamu kok seperti itu. Jadi ada pelajaran yang bagus buat anak. Jadi anak-anak kita menjadi perempuan yang hebat, bermartabat dan menjaga akhlak paling baik. Nama saya Ibu Sulihah, saya mengajar di MI Miftahul Huda Desa Tangga Mulia, Jetenan Pati. Karena dulu ya juga kita, orang tua kita mempunyai tanah ini, terus sekarang kita kepingin tanah ini kembali lagi. Ya terkadang ada orang luar pengen ya menyingkirkan kita gitu, memberi isu-isu yang tidak baik, beginilah begitu, tapi kita yakin kok perempuan itu, saya itu tahu persis bagaimana dulunya itu, ceritanya dari semua itu saya itu tahu semua. Harapan saya itu ya kepengennya lahan kita itu cepat kembali gitu, seperti dulu pernah digarap oleh orang tua kita, ditempatin orang tua kita gitu. Kepengennya cepat kembali lah. Tolong cepat dikembalikanlah tanah kita. Nama saya Bu Wagina. Biar kita bisa dapat lahan, bisa nanam jagung buat ekonomi setiap hari. Harapan saya minta tolong dari pemerintah, mudah-mudahan dibantu sebisa mungkin biar lahan itu jadi milik warga, bisa jadi dibikinin sertifikat biar warga senang dan damai. Nami kula Mbak Ngasmi. Orang yang sudah belajar itu punya tugas untuk mengajar. Jadi seperti itu, minimal seperti itulah. Perempuan itu sendiri adalah madrasatul ula ya. Seorang perempuan itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Nah, di sini itu masih banyak yang guru-guru itu yang masih belum sejahtera, ibaratnya keadilan kesejahteraan guru itu masih banyak yang belum rata. Banyak sekali yang belum sertifikasi, belum mendapatkan yang lain-lain. Hanya mengandalkan gaji dari madrasah 500.000 per bulan itu saja. Jadi jangan jadi perempuan, jangan yang merasa tidak punya kekuatan, karena kita tuh sudah perempuan sekarang itu juga sudah mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Kita bedanya cuma melahirkan dan menyusui, itu menurut saya begitu. Saya Ibu Ulis Saadah sebagai staf pendidik di MI Miftahul Huda Tondo Mulyo. Kalau dalam mengelola tanah itu kalau suami saya kerja di luar, saya kan ngikut garap lahan lah. Saya yang mengelola lahannya. Kalau suami nggak ada, kalau suami ada yang ngikuti berdua bersama-sama gitu. Saya pengen segera lahan yang kita garap segera diselesaikan. Ini tanah udah digarap masyarakat ya, tapi kan belum sepenuhnya. Kita minta penguat lagi, setengahnya sertifikat harus segera diberikan biar menguat. Berjuang terus sampai titik terakhir sampai dikembalikannya sertifikat itu. Nama saya Darwanti, saya berasal dari Mbayanan. Saya begini, walaupun itu sertifikat belum ada, ayo bareng terus sama teman-teman mengejar itu supaya kita tidak diperalat oleh orang PTPN. Tidak ada ya. Bukannya saya itu mau menjelekkan pemerintah, tapi gimana ya Bu?
kayak cuek gitulah, masa bodoh kayak gitu. Yang saya inginkan itu kaum perempuan itu mempunyai lahan pekerjaan sendiri, bikin apalah dari hasil bumi itu. Jangan cuma dijual mentah, tapi ayo dijual secara matang biar lahan pekerjaan itu lebih banyak lagi. Dukungan pemerintah yang saya harapkan segera selesaikan itu sertifikatnya supaya masyarakat itu bisa lebih tenang kalau menggarap itu. Nama saya Sumarni dari Mbulu Sambi Sambirjo. Saya dari FPKKS. Sebenarnya saya ingin minta kembalinya tanah yang telah direbut sama PTP. Sekarang ingin kembali kepada masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan bisa mengharap lahan itu. Saya menjadi petani, ibu-ibu petani, Bu. Peran utamanya saya sebagai ibu ya mendorong kepada bapak-bapak dan anak-anak saya supaya tetap memperjuangkan tanah itu, dan saya tetap mendorong biar tanah cepat selesai, Bu. Yo, kalau saya selama tanah belum dikembalikan kepada masyarakat, saya terus tetap berjuang minta tanah itu kembali kepada masyarakat karena buat mencukupi kebutuhan sehari-hari saya. Mudah-mudahan aku minta para pemerintah yang di atas yang membantu kita lah biar tanah itu cepat selesai kepada masyarakat semua. Bisa memegang sertifikat. Ya, itu harapan kita semua. Nama saya Ibu Sugiem dari Pakis Sukorjo Sambirjo Sragen. Pemerintah itu sekarang menjadi salah satu penanggung jawab utama dalam perwujudan hak disabilitas di Indonesia, dan itu sudah di SK-kan akan dijalankan resmi itu tahun depan. Untuk itu tanggung jawabnya bahwa pemerintah kota harus mengimplementasikan perwujudan hak disabilitas di Solo sesuai standar kebutuhan dan hak-hak difabel, bukan hanya sekedar diselenggarakan sebagai suatu syarat pelaksanaan pembangunan. Gerakan difabel tidak bisa disamakan dengan gerakan gender, laki-laki perempuan, karena disabilitas lahir kan tidak berbasis gender ini. Jadi, sekarang ini aktivis di Solo perempuan harus ditingkatkan karena terlalu sedikit, banyak laki-lakinya, tapi bukan karena tidak ada, Mbak. Masih harus perlu dipatik, didorong itu. Untuk teman difabel ya, khususnya itu untuk perempuan difabel, kita saatnya sudah mulai harus berubah karena sekarang kita bukan penerima program pembangunan, program bantuan, tapi kita harus aktif terlibat di dalam pembangunan di negara Indonesia ini dan berperan aktif sebagai pelaku pembangunan bersama-sama setara dengan kaum perempuan, dengan semua gerakan. Saya Pamikatse, tapi biasa disebut Pikat.